Hai, kali ini 480p akan membahas film yang diadaptasi dari anime. Kamu yang kelahiran tahun 90 sampai 2000 pasti tahu. Terkenal banget soalnya. Yap, film kali ini berjudul Pokemon Detektif Pikachu. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Justin Smith. Dan ngomong-ngomong soal rating, film ini mendapat rating 6,6 di IMDb. Bagaimana filmnya? Yuk langsung saja kita bahas. Film ini dimulai di sebuah laboratorium. Di sana, para peneliti sedang meneliti Pokemon yang bernama Mewtwo. Di lokasi yang sama, ada seseorang yang sedang berlari keluar dari gedung itu dan langsung mengendarai mobilnya. Tidak lama kemudian terjadi kerusakan di laboratorium itu. Mewtwo mengamuk dan menghancurkan tempat itu. Lalu ia terbang untuk mengejar pengendara mobil tadi. Saat mobil itu hendak melewati jembatan, terlihat serangan cahaya yang mengenai mobil itu dan membuat mobil itu terjatuh dari jembatan. Kemudian scene berpindah ke padang rumput. Di sana terlihat ada dua orang yang ingin menangkap Pokemon yang berjenis Cubone. Dua orang itu bernama Tim dan Jack. Tim adalah tokoh utama pada film kali ini. Seharusnya film Pokemon tokoh utamanya namanya Satoshi. Tapi entah kenapa film kali ini tokoh utamanya bernama Tim. Oke, lanjut aja. Di sana Jack mengajak Tim untuk menangkap Pokemon untuk Tim, karena Tim tidak memiliki rekan Pokemon. Namun Tim sudah tidak mau lagi melakukan hal itu. Tetapi karena bujukan temannya, Tim bersedia menangkap Pokemon itu. Ia pun melemparkan Pokeballnya dan mengenai Cubone. Tim sangat senang dan mendekati Pokeballnya. Tetapi karena Cubone menolak Pokeball Tim, Cubone pun marah dan menyerang Tim dengan jurusnya. Jack yang sebentar lagi ingin pergi meninggalkan Tim khawatir dengannya, karena ia masih belum mempunyai rekan Pokemon. Di tengah obrolan mereka, handphone Tim tiba-tiba berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari kepolisian Ryan City yang mengabarkan bahwa ayah Tim telah meninggal karena insiden kecelakaan mobil. Mendengar kabar itu, Tim langsung bergegas pergi ke Ryan City. Setelah Tim sampai ke Ryan City, lalu ia ke kantor polisi tempat ayahnya bekerja. Di sana ia bertemu dengan Letnan Yoshida, atasan ayahnya Tim. Yoshida ikut berduka cita atas kepergian ayahnya Tim. Yoshida sempat bertanya kepada Tim kenapa ia tidak memiliki rekan Pokemon. Tapi Tim tidak mau menjawabnya, lalu Tim meminta kunci apartemen ayahnya kepada Yoshida. Yoshida sempat bilang ke Tim, waktu ayahnya masih ada, ayahnya selalu memikirkan Tim. Tim pun pergi ke apartemen ayahnya. Sesampainya di sana, Tim membuka loker ayahnya. Pada saat itu, Tim kaget dengan kedatangan Psyduck dan partnernya, Lucy. Lucy bekerja sebagai wartawan di sebuah stasiun TV. Ternyata mereka berdua menunggu seseorang yang akan membuka loker itu, dan orang itu adalah Tim. Lucy sedang mencari fakta tentang kematian ayahnya Tim, karena ayahnya Tim katanya sedang menangani sebuah kasus yang besar. Tim tidak mau menjawab apapun karena ia tidak tahu mengenai ayahnya. Lucy pun sempat bertanya kepada Tim kenapa ia tidak memiliki rekan Pokemon. Namun Tim tambah sebal dan pergi meninggalkan Lucy. Di dalam apartemennya, Tim menemukan cairan berwarna ungu dan tak sengaja Tim mengaktifkannya, lalu keluar gas ungu. Tim yang sesak nafas lalu bergegas membuka jendela kamar itu. Di luar, gas itu terhirup oleh Pokemon Aipong yang berada di dekat tempat itu. Pokemon itu pun langsung terlihat aneh. Lalu Tim mendengar suara aneh di apartemennya. Dengan sedikit takut, Tim menghampiri suara itu. Ternyata itu adalah Pikachu yang sedang memakai topi. Ajaibnya, Tim dapat mengerti perkataan Pikachu. Lantas membuat Tim kaget dan juga Pikachu, karena ada yang bisa memahami ia berbicara. Pikachu yang tidak mempunyai rekan lalu meminta bantuan Tim untuk menyelesaikan kasus yang ia tangani. Di saat mengobrol, mereka dikagetkan dengan Pokemon Aipong yang bertingkah aneh karena gas ungu tadi. Dengan susah payah, Tim berhasil kabur dari kejaran Aipong. Namun sesaat, Aipong itu tiba-tiba menjadi normal kembali. Karena Tim yang masih panik dengan Pikachu yang bisa berbicara, Tim meminta orang lain untuk mendengarkan Pikachu. Tapi karena orang tersebut hanya mendengar Pika-Pika, Tim menyadari bahwa hanya dia yang paham dengan ucapan Pikachu. Kemudian Pikachu memperlihatkan topinya, dan di sana ada tulisan Harry Goodman, yaitu ayahnya Tim.
Tim menyadari kalau Pikachu ini adalah rekan ayahnya. Lalu Pikachu mengajak tim ngopi. Di sana Pikachu bercerita tentang dirinya yang lupa ingatan karena kecelakaan mobil. Karena Pikachu selamat dari kecelakaan itu, ia menduga kalau ayahnya Tim juga selamat. Pikachu mengajak Tim untuk membantunya menemukan rekan dan sekaligus juga ayahnya Tim. Karena sudah malam, Tim mengajak Pikachu pulang. Saat di kamar, Pikachu menyadari kalau dulu Tim juga pecinta Pokemon. Tapi karena ayahnya lebih memilih Pokemon dibanding dirinya, Tim mulai membenci Pokemon. Itu alasan kenapa Tim sekarang tidak mempunyai rekan Pokemon. Di pagi harinya, Tim yang baru bangun tidur kaget melihat Pikachu yang begadang untuk mencari clue. Pikachu menemukan logo R di botol gas ungu tadi malam. Pikachu yakin kalau ini ada hubungannya dengan ayahnya Tim. Tim pun teringat dengan Lucy yang juga sedang mencari info tentang kasus ayahnya. Tanpa berpikir panjang, mereka berdua pun pergi ke tempat Lucy bekerja. Di sana Tim bertemu dengan Roger Clifford, pemimpin tempat Lucy bekerja, dan ayahnya Howard Clifford, penemu dan pemimpin Ryan City. Mereka berdua sedang membuat iklan tentang parade terbesar di kota ini. Tim akhirnya menemukan Lucy dan menanyakan kenapa ia ingin memecahkan kasus ayahnya. Tim lalu menunjukkan botol yang ia bawa. Lucy pun langsung membawa Tim pergi ke kantornya. Di sana Lucy juga menunjukkan botol gas ungu yang ia dapatkan. Tim menanyakan dari mana ia mendapatkan itu. Lucy pun menjawab bahwa ia mendapat botol itu di sebuah pelabuhan saat sedang menyelidiki kasus Harry. Tim dan Pikachu langsung pergi ke pelabuhan sesuai petunjuk dari Lucy. Sesampainya di pelabuhan, mereka bertemu dengan Pokemon Mr. Mime. Mr. Mime nampak takut ketika melihat mereka. Tim menyadari kalau Mr. Mime memiliki petunjuk. Akhirnya mereka menginterogasinya. Singkat cerita, mereka mendapat informasi yang mengarahkan mereka ke pertempuran Pokemon ilegal di Ryan City. Lalu mereka bergegas ke tempat itu. Saat mereka di sana, ada perempuan yang memperhatikan mereka. Terlihat wanita itu ada niatan tersembunyi terhadap mereka berdua. Di sana ada seseorang lelaki yang menghampiri mereka yang bernama Sebastian. Sebastian meminta pertandingan ulang karena dulu Sebastian kalah oleh Pikachu. Sebastian pun berjanji kalau mereka menang, dia akan memberikan informasi yang mereka mau. Ketika pertandingan, tim melihat Sebastian memberikan gas ungu ke Pokemonnya. Pada saat pertandingan, Pikachu tidak bisa menggunakan jurusnya karena lupa ingatan, yang membuat Pikachu tidak bisa melawan Charizard. Karena tidak tega, tim pun membantu Pikachu. Pada saat pertandingan, tim dan Pikachu melawan Charizard, Sebastian masuk ke pertandingan dan tak sengaja terjatuh, yang membuat semua botol gas ungu pecah. Gas pun menyebar ke seluruh ruangan. Pokemon yang ada di sekitar area pun mengamuk. Tim sempat bertanya ke Sebastian mengenai gas ungu itu. Sebastian pun hanya tahu kalau Harry dulu juga menanyakannya. Ia mendapat gas ungu itu dari seorang dokter. Karena mendapat informasi yang menurut tim tidak penting, mereka mencoba kabur dengan melemparkan Magikarp, berharap dapat berevolusi menjadi Gyarados. Dan benar saja, Magikarp yang sudah berevolusi menyemburkan air ke mereka sampai keluar gedung. Ternyata di luar gedung sudah ada polisi yang mengepung. Lalu tim dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Yoshida langsung menemui tim. Tim mengatakan ke Yoshida kalau ayahnya kemungkinan masih hidup karena rekan Pokemonnya masih selamat. Tim juga menyinggung tentang gas ungu itu. Yoshida menjawab kalau kasus ini sudah ditutup sejak dulu, dan Yoshida berusaha menyadarkan tim kalau ayahnya sudah meninggal dan memperlihatkan CCTV agar tim menerimanya. Setelah itu, tim dan Pikachu duduk di taman. Tim mencurahkan isi hatinya. Ia menyesal karena ia dulu tidak ikut ayahnya pergi ke Ryan City. Ia juga menyadari kalau ayahnya dulu sangat menyayanginya. Terlihat dari barang-barang yang ada di apartemennya. Pikachu berusaha memperkuat hati tim. Sebagai ucapan terima kasihnya, tim ingin membantu Pikachu mengembalikan ingatannya. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampiri mereka. Wanita itu adalah wanita yang ada di pertandingan tadi. Wanita itu mengajak mereka untuk menemui Howard Clifford, pendiri sekaligus pemimpin Ryan City. Ia sudah mengenali tim dan Pikachu melalui Harry, karena ialah orang yang memberikan misi kepada Harry untuk menyelidiki kasus gas ungu itu. Karena gas itu dianggap sebagai bahaya bagi Pokemon. Ia juga sudah mengetahui kalau anaknya, Roger, memproduksi gas itu.
Howard tidak bisa menghentikannya karena Roger sekarang sudah menjadi penguasa Ryan City. Ia juga memberitahu kalau ayahnya Tim masih hidup dengan memperlihatkan hologram dari CCTV. Terlihat Mewtwo mengembalikan Harry dan menghapus ingatan Pikachu. Tim pun menemui Lucy. Lucy mengumpulkan semua informasi yang ia dapat, dan informasi tersebut mengarahkan ke laboratorium genetik Pokemon. Mereka pun pergi ke sana. Sampailah di laboratorium itu. Di sana mereka melihat beberapa Pokemon yang dikurung untuk dieksperimen. Ternyata Roger dari jauh memperhatikan mereka lewat CCTV. Di lain sisi, tim menemukan rekaman hologram sebelum tempat itu hancur. Di sana terlihat Mewtwo dikurung dan diambil DNA-nya, karena itu adalah bahan dari gas ungu. Ternyata di rekaman itu terkuaklah kalau Harry lah yang menangkap Mewtwo. Mengetahui hal itu, tim pun pergi menemui Lucy. Tapi ternyata Lucy sudah ditangkap oleh Pokemon Greninja. Tim pun berhasil menyelamatkan Lucy. Mereka pun kabur dan menghindari serangan dari Greninja. Psyduck pun menggunakan kekuatannya dan berhasil menyingkirkan Greninja. Tidak lama kemudian terjadi guncangan yang dahsyat. Tim dan Lucy terpisah karena tanahnya retak. Namun akhirnya tim berhasil bergabung lagi dengan Lucy. Ternyata bencana itu adalah Totera raksasa yang terbangun. Tim dan Lucy pun terjatuh ke sungai. Pikachu pun tak sadarkan diri karena tertimpa batu waktu menghindari Totera raksasa tadi. Sekumpulan Bulbasaur datang dan seperti menyuruh tim untuk mengikuti mereka. Sampailah Bulbasaur itu menuntun mereka ke Mewtwo. Di sana Mewtwo menyembuhkan Pikachu dan tim menanyakan tentang ayahnya. Mewtwo memberikan kilas balik ke tim. Di sana terlihat Pikachu yang sedang merusak sistem laboratorium dan melepaskan Mewtwo. Pada saat mobil kecelakaan, terlihat Mewtwo berbicara dengan Pikachu. Tapi sebelum dapat melihat semuanya, Mewtwo telah ditangkap oleh Roger dan dibawa pergi. Pikachu yang telah mendapatkan ingatannya kembali dari Mewtwo merasa bersalah karena ia pikir telah mengkhianati Harry. Pikachu memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka. Tim dan Lucy kembali ke kota. Kota pun terlihat sangat ramai karena sebentar lagi akan diadakan parade besar. Tim berusaha menyelinap untuk menemui Roger. Di lain sisi, terlihat Pikachu yang sedang menuju jembatan tempat Harry kecelakaan. Di sana Pikachu menemukan bekas Shuriken Greninja. Pikachu pun menyadari bahwa yang menyerang mereka itu bukan Mewtwo, tapi itu adalah Greninja. Justru Mewtwo lah yang berusaha menyelamatkan mereka. Ini tidak sesuai dengan pernyataan Howard Clifford kemarin. Dan Pikachu pun bergegas menemui tim. Sementara itu di kota, tim menemui Howard. Di sana tim melihat Howard bersama Mewtwo memakai alat yang sama di kepalanya. Ternyata Howard memindahkan pikirannya ke Mewtwo. Howard mengakui kalau ia yang menyuruh untuk membunuh ayahnya Tim, karena ayahnya berusaha untuk membebaskan Mewtwo. Tujuan Howard pindah ke tubuh Mewtwo adalah untuk memindahkan tubuh manusia ke dalam Pokemon dengan menggunakan gas ungu. Setelah Howard menyingkirkan Tim, Howard pun datang ke parade dan memindahkan seluruh penduduk ke dalam Pokemon dengan bantuan gas ungu yang ada di dalam balon udara. Pikachu pun datang dan berusaha menghentikan Howard dengan menghancurkan balon-balon udara. Kembali ke tim, ia menemukan Roger yang diikat dalam lemari, tapi ada Roger lain di belakang tim. Ternyata itu adalah Ditto, yaitu Pokemon yang bisa berubah wujud. Dan terjadilah pertarungan antara Ditto dan Tim. Singkat cerita, Tim berhasil mengalahkan Ditto. Tim pun bergegas mencabut alat di kepala Howard. Pikachu yang terpojok berhasil diselamatkan oleh Mewtwo. Pikachu pun meminta Mewtwo untuk mengembalikan penduduk Ryan City. Mewtwo pun mengabulkan permintaan Pikachu itu, dan para penduduk kembali ke bentuk semula. Kemudian Mewtwo menjelaskan tentang ayahnya Tim, bahwa Harry lah yang membantu Mewtwo kabur, tapi ia diserang oleh Greninja. Lalu Pikachu mengizinkan Mewtwo untuk menyatukan tubuh Harry ke Pikachu, agar bisa menyelamatkan nyawa Harry. Namun ingatannya akan hilang untuk sementara. Mewtwo pun memindahkan tubuh Harry dari Pikachu, dan akhirnya Tim dapat bertemu lagi dengan ayahnya. Dan pertemuan mereka adalah akhir dari film ini. Bagaimana menurutmu dengan film ini? Menurutku, CGI pada film ini sangatlah bagus. Bulu-bulunya terlihat halus. Untuk storyline-nya agak membosankan memang. Tapi memang Pokemon lebih ditunjukkan untuk ramah anak, jadi storyline-nya mudah untuk dipahami. Di samping itu, pesan yang disampaikan pada film ini cukup mendalam, di mana seorang anak yang merindukan ayahnya. Ya pokoknya antara hubungan orang tua dan anak. Itu penting bre, sumpah. Oke, bagi kamu yang ingin nonton filmnya bisa download lewat link di deskripsi. Cara downloadnya juga ada di sana. Klik aja linknya, nanti akan diarahkan ke video tutorialnya.
Sampai di akhir video, bagi kamu yang suka dengan konten dan channel seperti ini, bisa subscribe, like, dan komen. Udah selesai videonya, terima kasih.